Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk membuat desain sutet, entah itu dari lendutan maupun desain jalurnya. Oke, yang pertama kita perlu dua software. Yang pertama itu ada QGIS, yang kedua itu ada Civil. Nah, pastikan teman-teman juga udah mendownload file yang bernama dibagi ke mahasiswa ini, dan isinya ada data-data yang diperlukan. Nah, pertama-tama langsung aja kita masuk ke QGIS, lalu kita langsung drag and drop aja ataupun masukkan data-data yang sudah dibagikan ke kalian. Nah, ini ada jalan, kontur, penutup lahan, posisi gardu induk, dan juga rute jalur. Nah, rute jalur ini adalah rute jalur yang sudah dibuat dan itu baru secara kasar. Nah, teman-teman tidak boleh sama dengan rute jalur ini karena ini ibaratnya hanya dummy dan belum terlalu seoptimal itu. Jadi teman-teman diharapkan bisa mendapatkan alternatif yang lebih baik lagi. Oke, setelah datanya dimasukkan, kita yang pertama itu ada kontur. Nah, kontur ini untuk mempertimbangkan apa? Yaitu aspek pembangunan sutet nanti. Nah, pastikan kalian dalam pembangunan sutet itu tidak di daerah yang sangat curam seperti ini. Nah, yang kita tahu semakin rapat kontur maka semakin curam dia. Sedangkan semakin datar maka semakin sepi dari garis kontur. Begitu. Lalu yang kedua ada jalan. Nah, kenapa kita perlu aspek jalan? Karena dalam pembangunan sutet sendiri kita eh, pastikan itu dekat dari jalan. Kenapa? Kalau misalkan dia terlalu di pelosok atau tidak di dekat jalan, nanti dalam pembangunan itu akan jadi PR tersendiri, yaitu mobilisasi entah angkutan, truk dan segala macam. Jadi kalian boleh di tengah-tengah sawah ataupun di tengah-tengah hutan asalkan ada akses jalannya, yaitu dengan kata lain di pinggir jalan. Nah, tapi kalau misalkan agak tengah-tengah dikit ya nggak apa-apa lah, selama tidak yang sepelosok itu. Jadi pastikan ada aksesnya. Nah, lalu yang terakhir ada penutup lahan. Penutup lahan ini kalau misalkan kalian open attribute table, ini ada layer keterangan. Nah, keterangan ini adalah keterangan tiap poligonnya. Misalkan ada bangunan terbuka, ada hutan rawa, ada kebun campur. Nah, cara filternya ya kalau dari aku simple aja, langsung ini klik yang ini, select feature by expression, pilih yang field, pilih keterangan double klik. Nanti akan muncul di sini, kita ketik in kurung buka. Nah, kita pilih yang all unique. Nah, di sini ada banyak sekali jenis area. Nah, kalian bebas ingin menseleksi yang mana, yang pasti nanti tolong dicantumkan di hasil akhir dan disebutkan juga kalian menseleksi yang mana saja. Misalkan aku di sini menghapus yang perkebunan sawit kerapatan tinggi. Misalkan ada yang marah kalau misalkan sawitnya dibangunin sutet. Jadi kita contohkan hapus ini. Kalau misalkan kalian ingin menambahkan aspek, tinggal di koma, lalu ditambahkan yang lain. Misalkan perkebunan karet kerapatan tinggi. Nah, kalau mau ditambah silahkan ditambah. Kira-kira cukup seperti ini untuk contoh saja. Lalu langsung aja select features. Otomatis dia akan terselect dari fitur tersebut dan tinggal pilih pensil, pilih hapus, otomatis dia akan terhapus. Nah, sekarang kita ke pembuatan jalur sutet. Ini ada posisi rencana gardu induk, itu tuh adalah titik awal dan titik akhir. Titik awalnya itu kalau tidak salah ingat aku yang bawah. Jadi yang bawah itu titik awal, yang atas itu titik akhir. Nanti kalau misalkan kebalik ya udah nggak masalah. Pokoknya sementara kita yang bawah dulu. Karena aku juga tidak dikasih tahu ini yang awal tuh yang mana, yang akhir yang mana. Jadi ya sudah kita asumsikan aja yang awal itu yang bawah. Nah, ternyata. Nah, misalkan rute jalur ini adalah rute jalur yang sudah aku buat. Nah, kita pastikan dulu sutet yang dibangun itu tidak di area-area yang sudah kita seleksi kosong tadi. Nah, jadi idenya adalah kita buat jalur aja sepanjang bebas lah bagaimana, pokoknya memenuhi kriteria. Namun agar mempermudah kalian, jadi ideku itu pembangunan sutet itu di interval ataupun kelipatan 300 ataupun 350 meter. 300 meter atau 350 meter tadi itu dari mana? Itu ada
atau ada itu berasal dari spesifikasi yang sudah ditetapkan. Kalian mungkin teman-teman kalau mau explore yang melandasi itu boleh, cuman normalnya itu 300 meter. Cuman ada juga ternyata yang 350 meter. Nah, untuk mengecek karena kita mau pakainya interval alias dia setiap 300 meter atau 350 meter akan ada sutet. Nah, kita buka dulu untuk mengecek saja di point along geometry. Kita pilih layer jalurnya, distance-nya otomatis kita ambil 350 meter. Kita run, maka akan terlihat ini adalah titik-titik sutet yang akan dibangun nantinya. Nah, di sini kan ternyata interval 350 meternya tidak tepat di belokan, sedangkan kalau ada kabel belok harus ada sutet di sana yang membelokkan. Nah, jadi opsinya itu ada dua, antara kalian mengadjust lagi jalurnya atau kalian mengecas lagi jalurnya, atau kalian ya udah terabas aja, tapi kalian harus nambah titik di sini atau nambah tower di sini. Jadi nanti antara sutet ini dan ini jaraknya akan sangat pendek. Nah, kalau saran aku kalian ukur dulu ini jaraknya berapa. Dari sini ke sini misal itu kira-kira ada 37 meter. Kira-kira worth it gak sih kalau 37 meter itu ada dua sutet atau ada dua turret. Nah, menurutku itu nggak worth it. Jadi itu harusnya line ini harus aku adjust lagi, harus aku sesuaikan lagi, harus aku geser-geser. Nah, tapi untuk sebagai contoh aja, ini akan aku terabas begitu. Nah, ini berpengaruh ke apa? Ini akan sangat mempermudah kita dalam membuat profil memanjangnya dan desain memanjangnya, daripada harus mendesain satu-satu. Kalau kita nitiin satu-satu dengan kira-kira 300 meter, nanti dalam pembuatan desain memanjangnya mungkin akan agak sulit, agak repot. Jadi ini mungkin tips dari aku aja biar mempermudah. Jadi belokannya tidak setiap titik belok, tidak begitu. Nah, jadi nanti kita asumsikan di belokan ini ada sutet. Kita simpan file SHP dan juga kontur yang paling penting. Nah, langsung kita pindah ke civil. Discard. Yes. Discard aja. Kita langsung pindah ke civil, kita pilih new. Nah, yang pertama-tama kita buka dulu template lendutannya. Kita pilih yang garis 3 di sini, kita pilih open. Template lendutan open. Nah, oke, di sini sudah ada template lendutannya. Kita ke file drawing kita sendiri. Kita masukkan surface. Jadi kontur tadi harus kita jadikan surface agar bisa dibuat profil memanjang atau long section. Nah, kita pilih aja create surface from GIS data, akan muncul tampilan seperti ini. Ini dipilih surface, nama penamaan bebas. Defaultnya adalah surface counter seperti surface 1, 2, dan seterusnya. Stylenya 2 meter dan 10 meter background, ini default saja, cuman kita perlu ngeklik kuas. Nah, di kontur, kita pergi ke kontur ini, kontur interval, ini default tidak masalah. Kontur depression ini false. Kontur smoothing kita perlu smoothing, jadi kita pilih true. Jika add vertices berarti smoothingnya itu akan menambahkan vortex atau menambahkan sudut begitulah. Nah, kita increase sementok mungkin agar semakin smooth. Cuman di sini aku pakainya akan spline curve. Kita langsung apply aja, oke. Oke, sudah, kita next, lanjut ke connect to data. Kita pilih yang SHP, kita pilih folder path-nya. Oke, aku pilih yang ini, ternyata udah aku siapkan path filenya. Jadi aku pilih open. Nah, ini kita login, nggak perlu password. Nah, ini ada koordinat sistemnya di sini. DGN95 OTM zone 49N. Nah, ini masih DGN95 ya, belum WGS84. Jadi nanti perlu diperhatikan. Nah, di sini kita centang. Langsung next. Nah, ini default aja, next. Data mappingnya yang elevation yang besar ini kita pilih elevation. Nah, sedangkan elevasinya ini nggak apa-apa sih, ini sebenarnya cuma beda tipe data aja, cuman kita pakainya yang elevation besar. Langsung di finish aja.
Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kalau misalkan error pun nanti dibaca dulu errornya kenapa, tapi harusnya nggak masalah. Karena dia cuma mempermasalahkan breakline. Dicentang aja, kita zoom extend atau ZE. Nah, ini akan langsung ke tampilan dari si surface kita yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita masukkan desain kita. Oh, jangan lupa georeference dulu, kita ke library. Karena dia tadi pakainya DGN95, otomatis kita juga harus pakai DGN95 yang 49S. Nah, kita cari yang 49N. Karena tadi dari surface-nya dan dari lokasinya yaitu di Kalimantan Barat. Jadi kita pilih 49N dan dia ternyata pakainya yang DGN95. Kita assign aja langsung. Oke, kita sudah assign. Lalu kita masukkan file desain kita, pakainya map import. Map import yang ini. Sabar. Nah, ini sudah muncul. Kita masukkan sesuai path file kita, rute jalurnya akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita sudah setting georeference di bawah, jadi otomatis sudah muncul di sini. Nah, sebenarnya ini tidak ada yang perlu diubah lagi, langsung di OK saja. Oke, sudah muncul. Sekarang kita akan membuat alignment. Nah, kita pilih yang create alignment from object. Kenapa? Karena jalurnya sudah kita buat di QGIS tadi. Kalau misalkan kalian pengen langsungan desain di sini, itu juga boleh langsung ke alignment aja. Jadi tidak usah bikin polyline. Cuman karena kita perlu memperhatikan aspek-aspek tadi, jadi lebih baik pembuatannya di QGIS. Nah, oh ya, tadi kan ada kita membuat titik-titik banyak itu. Nah, itu tuh sebenarnya hanya untuk mengecek apakah dia itu di area yang kita seleksi atau tidak gitu. Nah, langsung aja create alignment from object, kita pilih objeknya, kita enter. Nah, kita lihat panahnya dulu nih. Oh, ini panahnya di sini. Nah, kalau panah arahnya itu sudah benar, maka ya udah langsung di enter lagi. Kalau salah kita klik reverse atau ketik reverse. Di sini karena udah benar langsung aku enter. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini nama alignmentnya. Ini aku default aja. Nanti otomatis karena counternya jadi alignment 1. Kalau mau diganti unjust pun juga nggak apa-apa. Tabnya centerline, sisanya default. Labelnya kita pilih yang all labels. Nah, add curve bintangnya tidak usah. Kenapa? Karena ini hanya jalur sutet, bukan lengkung. Jadi tidak perlu lengkung horizontal. Erase existing entities ini adalah untuk menghapus polyline ini ketika kita sudah buat alignment. Jadi dia menumpuk. Nah, sedangkan kalau kita nonaktifkan, berarti nanti di bawahnya alignment itu masih ada polyline ini. Jadi kita hapus aja. Nah, untuk labelnya, minornya kita tidak perlu, majornya kita pakai yang 350. Major station kita add saja. Oh no, sorry. Yang ini kita hapus ke add. Nah, ini 350 apply oke. Nah, sudah jadi seperti ini, langsung di OK saja. Otomatis dia sudah terbuat alignment kelipatan 350. Nah, ini dibelokkan berarti nanti di 1 plus 364,24 ini perlu sutet lagi untuk membelokkan sudutnya. Dan kita harus membuat sutet lagi di jarak yang dekat. Itulah kenapa dia perlu kalian evaluasi lagi nanti, jangan sampai ada yang terlalu berdekatan seperti ini. Itu adalah konsekuensi dari kita yang mempermudah agar dia langsung lurus dan kelipatan aja gitu loh. Nah, langkah selanjutnya kita membuat profile. Profilnya ke create surface profile yang di sini di home. Klik aja, akan muncul seperti ini. Ini surface yang sudah kita buat tadi. Alignment adalah alignment aku sendiri. Kalau kalian punya lebih dari satu jalur, maka dia akan muncul lebih dari satu. Nah, kalian pilih aja yang ingin kalian buat profilnya. Aku pilih satu, kita add, maka akan muncul di sini. Nah, minimum maksimumnya akan terlihat. Ini adalah minimum ketinggiannya, ini adalah maksimum ketinggiannya. Artinya apa? Artinya elevasi maksimum yang dilalui oleh desain ini adalah 11,5 meter. Loh, Jas, tapi kok kecil banget angkanya? Ini emangnya udah ke georeference. Nah, berdasarkan lokasi, kalian boleh cek juga di QGIS tadi. Kalau tambahkan Google Satellite, ini tuh di Kalimantan Barat dan dekat dengan pantai. Jadi
elevasinya memang mepet 0 begitu. Lalu apalagi itu di Kalimantan Barat begitu. Jadi emang dari elevasinya emang sudah seperti itu. Langsung aja draw in profile view. Akan muncul yang seperti ini. Ini pilih alignmentnya, alignment satu yang sudah kita buat tadi, sisanya default. Langsung ke state and range, default kita pakai automatic, profile view kita pakai user specified. Kenapa? Kalau automatic nanti dia akan menyesuaikan dari elevasi tertinggi. Kalau user specified kita akan membuat grid yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kita ingin memasukkan grid memasukkan tiang sutet itu di dalam grid dari si profilnya. Jadi nanti masih di dalam kotak-kotaknya ini. Jadi ini mengatur ketinggian kotak-kotaknya gitu. Kita atur aja di 25. Lalu ini default profile display action, ini default juga. Langsung next aja. Kita ke data band, default juga profile hedge option, kita tidak perlu di hedge. Jadi langsung aja create profile view, kita klik, maka dia otomatis akan terbuat sangat panjang. Totalnya ada 18 km 200 meter. Ini ada profilnya. Nah, nanti tower sutet itu akan diletakkan di atas merah-merah ini. Kenapa? Karena ini groundnya, jadi bukan di bawah. Nah, enaknya adalah kita tinggal ngepasin kelipatan 350 dari STA ini untuk memanjangnya. Kalau kalian membuatnya di QGIS desainnya tuh sembarangan titik, maka nanti dia akan menggeser dari yang seharusnya. Kan kalian pasti koma-koma ya, nanti pasti di tengah-tengah ini, dan itu ngepasinya sangat susah. Bukan sangat susah sih, repot lebih tepatnya. Nah, sekarang kita rajin-rajin save ya. Kita save dulu deh buat jaga-jaga. Kita save tutor 2 save. Tunggu sebentar. Oke, sudah tersave. Sekarang kita ke template lendutan. Nah, ini di copy saja. Nih, kita copy. Ini kita paste. Oh ya, aku ada kelupaan sedikit. Nah, kan ini pasti 0 derajat ya, pasti tidak ada sudut belok di titik ini. Jadi kayak langsung gitu. Kecuali di titik seperti ini. Nah, gimana sih cara ngecek sudut beloknya? Cara ngecek sudut beloknya itu kita bisa create line aja. Kita klik di sini. Lalu dia harusnya ada di snap di ini, extension. Kita aktifkan snap yang extension, maka dia harusnya nanti akan terextend. Harusnya bisa sih. Oh, ini dia agak snap gitu kan. Oh, dia kok nggak mau nge-snap ya? Oh, nanti aku buatin video lebih, video mini aja buat intinya ini cuman untuk mengetahui sudut beloknya itu seberapa besar belokannya begitu. Nah, uh, ngelanjutin aja. Mungkin itu cuman sudut belok sih guys. Itu agak nantian nggak apa-apa. Cuman yang topik pentingnya lanjut lagi. Tadi sampai di memasukkan ini. Nah, jadi ini adalah desain sutetnya, ini adalah desain lendutannya. Nah, sekarang kita langsung aja, kan 0,00 di sini. Nah, ini biasanya itu gardu induk, jadi bukan langsung sutet. Nah, jadi sutetnya itu dimulai dari 0 plus 350. Nah, kita drag semuanya seperti ini, lalu kita pilih copy base. Nah, kita klik di sini, kita klik di bagian bawahnya, lalu kita langsung Ctrl V aja, nanti otomatis dia akan keluar. Nah, kita cari 350 di sini. Kita pasin di merah-merahnya, jangan di biru-birunya, karena groundnya itu di bagian merah. Pastikan snapping option kalian aktif di crossnya, lalu diklik. Otomatis ini adalah sutet kita. Oke, kita buat dulu untuk sebagai contoh 3 sutet aja alias 2 bentangan. Kita Ctrl V lagi di 700 nya di sini, groundnya di sini. Kita klik lagi, sudah jadi.
Lanjut 1 plus 050 harusnya. 1 plus 050 paste. Nah, 050 di sini berarti groundnya di sini, kita klik di sini. Oke, kita sudah punya 3 tower. Sekarang kita akan membuat 2 bentangan sebagai contoh. Nanti kalian lanjutkan saja, teruskan sampai 18 km ini. Silahkan bagi tugas ke teman-teman kalian, terserah pembagiannya ke kalian bagaimana. Dan selamat berdemokrasi. Nah, lalu ya langkah selanjutnya adalah kita membuat line. Membuat line antara, jadi ujung kabel ini mau dicematkan di plus 0 apa, atau plus 3 atau plus 6 atau plus 9 ke plus 6, plus 9, plus 12 ke 15 atau plus 6. Intinya bebas. Mau 3 ke 3, mau 3 ke 0, mau 3 ke 12, mau 3 ke 15, bebas. Nah, yang penting adalah dia jangan sampai ground clearance-nya mengenai si ground ini. Nah, caranya adalah kita buat line aja biasa. Nah, di sini berdasarkan pengalaman gua, aku pernah coba 0 ke 0 itu ternyata tetap kena ground clearance-nya. Jadi aku contohkan saja 6 ke 6. 6 ke 6. Lah, loh Jas, ini kan 6 ke 6 kok dia agak nanjak gitu, karena groundnya beda, dia agak nanjak. Nah, tuh dia kan ada groundnya. Nah, lalu misalkan aku ingin membuat lagi dari 6 ini ke kurang naik nih ternyata, atau di bawah ada pohon, misalkan di bawah ada gunduan, kita ke 9 pun tidak masalah. Nah, nanti ini kalian select, kalian copy. Nah, lalu kalian paste, kalian taruh di, oh sorry, belum ternyata. Nah, kalian klik copy paste, pilih yang paling kiri, kita paste aja di bawah. Oke, jadi ini yang kiri, lalu yang kanan aku taruh di bawahnya. Paste, kita taruh di bawahnya. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kabel ini akan kita, sebentar, ini aku geser dulu. Ini digeser dulu aja. Ini kita pilih semuanya, copy paste. Kita pilih yang paling kanan ya, paling kanan yang merah. Kita keluar, kita paste. Nah, gunanya copy paste itu intinya kita waktu ngepastenya ingin di bagian mana gitulah. Jadi tinggal paste aja. Kita taruh di ujung sini, kita paste lagi, kita taruh di ujung yang kanan. Nah, sekarang kita pilih kabel biru saja, kabel biru di bagian lengkung kanan. Nah, kita copy paste juga lagi, tapi di persilangan biru dengan biru. Jadi kita pilih di sini. Nah, langsung paste aja. Nah, kita sematkan di plus 6 ini. Boom. Nah, cara mengecek benar atau enggak, harusnya bagian kanan akan memotongnya tetap di plus 6. Jadi sesuai dengan desain line kita. Lalu selanjutnya, oh ada kelupaan guys, sorry. Waduh. Nah, oh ini di sini di desain ini ada garis tengah. Nah, ini adalah titik terendah dari lendutan kalian. Nah, tolong nanti itu juga di copy paste. Jadi juga di select. Nanti tetap copy paste. Astagfirullah. Copy paste. Nah, kita pilih di perpotongannya. Jangan lupa ini juga diikutkan, karena itu nanti perlu. Nah, kita pilih di nah, kita cek. Oke, sudah benar. Selanjutnya tinggal yang merah, kuning, dan putih. Kita pilih ininya juga, jangan lupa. Oke, itunya sudah. Aduh, keselek biru nih. Kita klik manual harus. Klik ini. Jadi kuning, merah, dan putih itu sepaket. Kita copy paste juga, cuman di perpotongannya merah dengan merah. Kalau tadi biru, sekarang merah. Kita klik, langsung kita paste aja. Boom. Maka dia harusnya sudah sesuai. Nah, ini cara mengeceknya. Oke,
ini adalah sudah jadi satu lendutan dan ternyata dia tidak kena dengan ground clearance, berarti dia sudah benar. Kalau ternyata kena, kalian naikkan saja. Nah, tapi pastikan jangan terlalu naik karena nanti costnya akan mahal. Nanti dicatat, misalkan ini sutet ini di plus 0 plus 350. Nah, dicatat dia tingginya plus berapa, dia di STA berapa, nanti ditulis wingspan dan wingspannya berapa. Nah, sekarang kita ke yang selanjutnya. Ini adalah ini asal mulanya tuh dari si ini. Sekarang kita lakukan hal yang sama. Nah, kita select dulu. Kita select. Kita copy paste. Kita copy paste di paling kanan. Ini. Nah, kita paste lagi. Kita taruh di ujung sini, pastikan dia nge-snap dan persis, lalu di ujung kanan juga. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Birunya kita select, jangan lupa garis tengahnya juga. Nah, kita copy paste. Nah, kita zoom, kita ke perpotongan. Kena nggak ya tadi ya? Kita klik lagi deh. Copy paste, enter. Nah, kita di perpotongan. Nah, lalu kita zoom, kita paste lagi di sini. Karena kita kabelnya berakhir di plus 6, maka harus mulai lagi di plus 6. Karena ini spesifikasi tower yang sama. Nggak boleh kalian startnya di 9 gitu. Tidak boleh. Nah, kita pastikan dia di tengah-tengah ya. Jangan sampai meleset. Nah, kita cek di kanannya apakah sudah benar? Sudah benar. Nah, kita lanjut ke yang merah, putih dan juga kuning. Kita klik merah, kuning, putih, titik tengahnya, copy paste. Nah, merah dengan merah, kita pilih perpotongannya, kita ke sini, kita paste, kita paskan, pas, anjay. Nah, kita cek sudah benar. Nah, salah satu cara mengecek lainnya adalah kuning dan putihnya harusnya berpotongannya sesuai dengan sutetnya. Jadi dia bersilangan tepat di sutetnya. Nah, tapi kan risih ya dilihat gini ya. Kita potong yang kabel berlebih ini, nggak mungkin kan kabelnya sampai sana. Itu kita klik aja dua sini. Aduh, ngelag. Sabar guys. Nah, kita klik dua sutet ya. Nah, kita klik trim. Nah, sekarang kita trim si benang-benangnya ini yang tidak terpakai. Kita potong. Kita potong yang ini sekalian. Potong. Jangan sampai ngeklik ini ya. Jangan sampai ngeklik profilnya. Yang kanan juga belum ya. Nah, ini kita trim. Potong. Oke, sudah jadi dan kita sudah dapat dua bentangan. Dan ingat, masih ada banyak bentangan karena kalian mungkin 50-an, berarti nanti akan ada 50-an bentangan. Silahkan dibagi. Buat ini segampang itu, cuman capek aja. Nah, lalu selanjutnya akan ada yang namanya perhitungan wingspan dan wingspan. Itu jangan lupa dihitung juga. Nah, cara menghitungnya, kalau wingspan, WINDSPAN, nah itu adalah titik tengah antara dua sutet ini, jarak antara titik tengah dua sutet ini dengan yang sebelahnya. Jadi misalkan nih, ini sutet 1, sutet 2, tengah-tengahnya tuh di sini. Ingat ya, titik tengah tuh beda dengan titik berat, pasti beda. Karena kalau misalkan dia agak menanjak, maka dia akan lebih kegeser seperti ini. Nah, jadi misalkan titik tengahnya di sini, lalu yang sebelah kanan titik tengahnya di sini. Nah, itu kalian hitung jaraknya. Caranya bagaimana? Sebenarnya tidak usah repot-repot di civil pun bisa. Cukup kita ketahui, kan kita tahu di sini jaraknya 350 meter ya, antara ini dan ini. Sedangkan yang sebelahnya juga sama. Ya udah, berarti 350 meter dibagi 2 itu adalah 175. Nah, berarti sedangkan yang sebelahnya dari jarak ini ke tengah adalah 175. Sedangkan yang sebelahnya sama, berarti yang jarak sutet ini ke tengah adalah 175.
Nah, jarak antara tengah ini dengan tengah ini itulah yang dimaksud dengan wingspan si sutet ini, yang tengah ini. Jadi wingspannya adalah tengah kiri, jarak antara tengah kiri dan tengah kanan itu ada berapa meter. Karena kita sudah tahu ini sama semua, berarti dia wingspannya 350 meter. Nah, yang perlu diperhatikan ketika dia ada belokan, karena dia wingspannya akan berbeda. Nah, lalu yang wingspan ini perlu kita measure. Kenapa? Karena dia titik beratnya pasti beda. Kita beda tinggi akhir pun nanti pasti akan beda. Ini contoh yang betul itu pasti seperti ini. Nanti jangan sampai dia meleset ya. Begitu. Nah, lalu cara mengukur wingspan-nya atau berat span kita ke annotate. Ini annotate. Annotate kita pilih yang linear. Jadi ini seperti mengukur aja. Linear. Nah, kalau tidak salah ingat, yang putih ke kuning ini adalah ground clearance. Sedangkan yang merah ini adalah berat maksimal lendutan. Sedangkan yang biru adalah maksimal ketika dia menyusut. Nah, berarti nanti dia wingspan antara wingspan menyusut dan wingspan memuainya akan berbeda. Cuman yang penting itu yang memuai. Cuman dua-duanya mau dihitung pun tidak, ya main amannya dua-duanya dihitung. Gitu. Kita pilih yang pertama ini, lalu kita pilih yang kedua yang merah. Kita pilih yang kita angkat ke atas, boom. Kita dapat jarak antara titik berat yang merah kiri dan titik berat yang merah kanan, alias dia yang maksimal lendutannya. Nah, di sini itu ada jaraknya, cuman kecil banget, guys. Nah, cara ngeditnya kalian ke edit dimension style ya. Iya, di sini kita pilih yang standar aja. Ini sebenarnya default. Ya gitulah di settingan kita pilih yang standar, kita modify. Di sini ada text shake. Nah, di text shake ini tinggal kita naikin aja misalkan 10 dar. Oke. Close. Nah, dia sudah segede gaban dan sudah terlihat. Ini adalah wingspan. Nah, nanti kalian disuruh menghitung rasio antara wingspan dan wingspan. Cara wingspannya udah aku sebutkan tadi dan juga ada di PPT-nya Pak Bambang kalau mau mengetahui. Sedangkan ini adalah wingspan-nya. Kalian lakukan ini terus sampai akhir dan selesai. Setahu aku tidak perlu di layout. Cuman karena kalau di layout pasti akan rumit karena ini sangat memanjang dan perlu pembagian. Dan sebenarnya pakainya yang profile yang mana ya? Seingatku tuh ini create multiple profile view. Jadi dia otomatis terbagi. Cuman karena ini lendutan akan ribet juga kalau membagi gitu. Nah, jadi seperti ini saja. Nanti mungkin kalian bisa screenshot aja sebagai bukti. Nah, pastikan juga ini tepat di tengah. Kenapa? Karena ini sifatnya berantai. Kalau misalkan ini nggak pas, kalian bisa mengganggu snappingnya yang di sini. Nanti sebelahnya juga akan tidak sesuai dengan titik ketinggiannya. Begitu. Pastikan juga ground clearance-nya tidak tepat. Sudah tepat. Nah, jadi nanti akan ada sangat banyak. Begitu. Nah, outputnya adalah kalian buatlah tabel. Ada berapa sutet yang spesifikasinya misal AA, BB, CC, DD alias belokannya sesuai sudut belok. Sudut beloknya nanti aku buatkan video terpisah aja. Aku agak lupa ya, nanti tak explore dulu aja daripada durasinya lama seperti video. Nah, lalu ya itu tadi ada tabel isinya tuh misal tower AA jumlahnya berapa, tower BB jumlahnya berapa. Misalkan, nah terus ditulis juga misal tabel bla 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 bla. Nah, ini ada misal 0350, 0700, 1 plus 050. Nanti ada keterangannya, tingginya berapa, rasio wingspan, jumlah wingspan. Pokoknya hitungannya juga dicantumkan di dalam tabel. Itu output utamanya. Lalu nanti ini di screenshot juga, desain ininya juga di screenshot, entah di QGIS maupun di civil, lalu dicantumkan alasan kenapa pembuatan ini, jumlah sutetnya juga dicantumkan. Lalu ini nanti akan bermacam-macam sih konturnya kan, kebetulan ini semakin naik. Nah, ini ada naik ada turun, nanti disesuaikan saja. Nah, jangan lupa yang belokan juga ini berhati-hati karena dia di 1 plus 36,24. Maka kalian juga perlu buat di 136 1 plus berapa tadi, aduh
di 1+364,24. Di 1+364 tuh di 1+364 mana ya? 1+364. Nah, di sini. Nah, cara ngepasinya itu loh yang aku bilang repot tadi kalau misalkan kalian tidak ngakali dengan kelipatan STA ini. Nah, kalau caraku dulu itu buat line sih sebenarnya. Buat line dari karena tadi 364, berapa? Aduh. 364,24. Berarti 64,24 ya. 36. Nah, berarti ini berarti kan 364,24. Berarti tambah 4,24. Kita geser ke kanan. 4,24. Enter. Nah, di sini berarti. Nah, kalian buat sutet tapi di situ. Itulah kenapa nanti dia agak repot. Karena profil memajang harus sama dengan existingnya, harus sama dengan desain yang di sini. Jangan sampai kalian membiarkan belokan ini. Kalau ada belokan harus ada sutet. Gak mungkin back kabel itu belok, itu gak mungkin ya. Nah, itu langsung dipaste saja di sini tadi. Nah, cuman ingat bukan di garisnya ya, tapi di merah-merahnya. Nah, jadi nanti di kira-kira di sini, di pelurusannya di sini. Begitu. Bukan di garisnya tapi di merah-merahnya. Nah, begitu guys. Kalau dibelokan berarti nanti di dekat sini ada lagi. Begitu. Dekat pun nggak masalah, yang penting kalian sesuai urutannya. Bikin line, lalu yang biru dulu, lalu merah, kuning, putih. Begitu guys. Nah, nanti juga disebutkan kan tipe tower itu juga tergantung belokan. Nah, nanti untuk mengetahui berapa besar belokannya, aku buatkan video terpisah. Cuman pada dasarnya kita cuman bikin line. Aku cuman pengen cari ininya, pengen cari snapping optionnya. Kenapa kalau dia nggak bisa terextend gitu? Nah, nggak mau terextend banget gitu, kayak nggak nge-snap. Sebenarnya nggak perlu detail-detail, nggak masalah. Kalau males bisa langsung enter aja. Nah, kita mau cari sudut ini dengan sudut ini, sudut yang terbentuk ini. Jadi dia belok berapa derajat? Caranya tetap sama, di annotate, pilih yang di sini tapi yang angular. Pilih yang ini dengan yang ini. Tuh dia akan terlihat sudutnya. Nge-lag. Nah, oke, sudah tidak nge-lag. Ini sudutnya, ini besarnya 11 derajat. Nah, dikira-kira pun sebenarnya nggak masalah karena kan nggak perlu yang teliti banget gitu. Cuman aku tadi itu maksudku tuh cari video, pengen explore dulu, itu explore biar dia bisa nge-snap gitu loh. Harusnya di sini di extension ini harusnya dia otomatis nge-snap. Cuman nggak tahu kenapa dia nggak mau snap. Cuman ya udahlah, kira-kira gini aja nggak masalah karena ketelitiannya tidak perlu tinggi-tinggi. Kalau kalian pengen meninggikan ketelitian, sebenarnya di range spesifikasi sutet itu tidak terlalu sampai menit sih, cukup derajat aja gitu. Cuman kalau kalian pengen tahu, ini bisa diklik kanan, bisa edit dimension style, bisa dimodify. Terus di mana ya, aku pernah buka ya, engineer desimal alternate unit. Aku lupa sih sebenarnya, cuman all style modify line, bukan line sih, teks sih. Standar basic primer unit format arsitektural, bukan di desimal scientific. Desimal sih tetap. Ya, itulah intinya. Cuman sebenarnya ini aja udah cukup begitu. Mungkin sekian aja. Jadi tidak perlu video untuk angular ya. Kalian angularnya pakai seperti ini aja. Cukup dikira-kira dipastikan. Nah, ini kan agak nggak lurus banget ya, nggak nge-step banget. Nah, ini kalian zoom aja lah. Begitu.
Sebenarnya ini cuma selisih menit sih, dan tidak masalah karena ketelitian dari spesifikasi itu sendiri adalah derajat. Jadi misalkan 0 derajat sampai 3 derajat itu tipe tower AA, 3 derajat sampai 8 derajat ya aku lupa, atau 12 derajat itu tower BB dan seterusnya. Silahkan standarnya dicari sendiri atau di PowerPoint-nya Pak Babang itu sudah ada, tinggal dicek saja. Mungkin itu aja dari aku. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan WA aku ataupun asisten lain juga tidak masalah. Sekian dan terima kasih.